Selamat malam semua. Semoga berkat Tuhan selalu beserta kita. Bersama saya, Yohana Rafelita Skar Arum, dan narasumber saya. Halo semua, perkenalkan nama saya Teresia Uni Arista. Halo Rista, apa kabarnya? Halo juga Mbak, puji Tuhan, kabar baik. Puji Tuhan. Nah, penasaran nggak kita habis ini mau ngobrolin apa? Wah, ngobrolin apa ya Mbak? Oke, kalau gitu langsung aja. Let's go! Oke, tema kita hari ini adalah membangun perdamaian dengan dialog positif dalam media sosial. Nah, pembahasan ini tentunya tidak jauh-jauh dari apa yang terjadi di sekitar kita dan pengalaman kita. Dari berdialog sendiri dalam media sosial, tentu kita sering melakukannya. Pada pembahasan kita kali ini, secara spesifik akan menggali tentang berdialog yang positif dalam media sosial itu sendiri. Nah, jadi gimana Mbak Rista? Apakah semakin penasaran? Wah, jadi makin penasaran nih Mbak. Nah, oke sih deh kalau gitu. Aku mau tanya nih, apa arti berdialog? Jadi menurut saya berdialog itu ialah komunikasi yang dilakukan secara timbal balik antara dua orang atau lebih. Nih, bener banget tuh. Jadi dialog atau komunikasi merupakan proses pertukaran informasi yang terjadi pada dua orang atau lebih. Nah, sekarang aku mau tanya lagi nih, apa arti dari berdialog secara positif? Berdialog yang secara positif itu dialog yang membangun, bukan dialog yang mengarahkan pada tanggapan-tanggapan yang negatif. Ya, benar sekali. Dialog yang positif itu merupakan dialog yang membangun dan tidak menimbulkan keresahan, kesalahpahaman, serta permusuhan. Nah, menurut Mbak Rista nih, sejauh yang dialami dan yang dilihat, apakah sudah banyak orang yang melakukan dialog secara positif dalam media sosial? Dari kasus-kasus yang telah terjadi sebelumnya sih Mbak, sejauh ini sudah banyak orang yang sadar dan kritis dalam berdialog. Namun, masih banyak orang yang kurang bijak dalam berdialog, sehingga menuliskan komentar-komentar yang kurang baik, ataupun menjadi sumber informasi yang membawa masyarakat pada kesesatan. Nah, iya bener banget. Memang sudah banyak orang yang sadar, tetapi juga masih banyak orang yang belum bisa bijak dalam bermedia sosial. Nah, untuk itu, apakah Mbak Rista memiliki contoh dari dialog yang kurang positif dalam media sosial? Ada banyak sih Mbak contoh berdialog yang kurang positif dalam media sosial itu. Misalnya nih, netizen yang ada di negara kita sekarang itu mereka tuh cenderung menyerang tanpa terlebih dahulu mencari kebenaran dari permasalahan yang mereka anggap merugikan. Contohnya gagalnya Piala Dunia yang digelar di Indonesia kemarin. Nah, itu kan mereka langsung menyerang secara personal tanpa mengetahui nih kebenarannya tuh, alasan kenapa salah satu pihak tuh tidak menyetujui Piala Dunia itu digelar di Indonesia. Itu sih Mbak salah satu contoh menurut saya yang berdialog kurang positif. Nah, itu bener banget sih. Beberapa tahun yang lalu aku juga punya pengalaman nih. Kan penggemar badminton Indonesia. Terus pada ajang kejuaraan dunia waktu itu, Indonesia itu didiskualifikasi. Lalu netizen di Indonesia ini secara personal menyerang akun official milik BWF hingga akun itu hilang. Nah, waktu itu sebenarnya aku juga ngerasa marah sih, kenapa
para atlet dari Indonesia ini dilarang untuk bermain. Tetapi yang menjadi memalukan karena kita menyerang mereka itu dengan kata-kata yang kurang pantas. Jadi di mata dunia kita terkesan seperti orang Indonesia tuh kayak gak tahu adab, gak tahu sopan santun gitu. Jadi itu kan akun milik BWF itu kan akun dunia. Nah, tapi yang bikin lucu itu kita menyerang ke sana pakai bahasa Indonesia. Secara orang di luar negeri itu kan tidak semuanya menguasai bahasa Indonesia gitu kan. Mungkin bisa sih ditranslate, tapi biasanya juga translate itu nggak terlalu pas dengan maksud yang aslinya kita tujukan ke mereka gitu. Nah, pada masa sekarang kan, media sosial itu bukan hanya sebagai sumber informasi, tetapi juga sebagai tempat yang bisa menghasilkan uang. Terbukti dari semakin banyaknya konten-konten kreator. Dulu di YouTube, lalu muncul selebgram di Instagram. Sekarang TikTok juga banyak konten kreator di TikTok yang mereka tuh membuat konten bertujuan untuk mendapatkan uang. Nah, Mbak Rista pasti punya kan akun media sosial, punya TikTok kan? Punya dong, Mbak. Instagram juga pasti punya, YouTube juga kan. Nah, dari pengalaman atau dari keseharian Mbak Rista nih saat bermain media sosial, apakah sering menemukan konten-konten yang kurang mendidik? Nah, untuk konten yang kurang mendidik tuh sering sekali saya temui ya, Mbak. Karena saya kan sering juga kayak scroll-scroll TikTok gitu kan, Mbak, IG gitu. Nah, yang konten yang kurang mendidik itu yang sering saya temui itu konten yang tidak seharusnya mendapatkan apresiasi dari banyak orang. Misalnya tuh mereka yang berjoget-joget menggunakan pakaian yang tidak pantas itu seharusnya tidak boleh kita apresiasi. Misalnya memberikan like, terus menanggapi dengan komen, itu harus kita hentikan. Karena ketika kita menanggapi konten-konten seperti itu, mereka semakin beranggapan bahwa konten yang mereka buat itu bagus. Seperti itu sih, Mbak. Iya, benar sekali Mbak Rista. Kan mereka itu tujuannya mencari uang kan. Dengan kita menanggapi konten mereka dan konten mereka viral, semakin banyak uang yang mereka dapatkan. Meskipun mereka mendapatkan komentar buruk atau tanggapan negatif, tetapi jika konten mereka viral dan mereka mendapatkan uang, mereka akan terus melakukan hal itu. Dan mereka akan istilahnya kayak menormalisasikan hal tersebut. Nah, selain konten yang joget-joget itu banyak juga loh Mbak, konten-konten yang ekstrim gitu. Kayak misalnya ngeprank orang, ngagetin orang di jalan, itu kan sangat berbahaya ya. Kalau orangnya itu kaget, hanya kaget yang tidak berlebihan. Kalau kagetnya berlebihan, kemudian terluka, itu kan membahayakan orang juga. Terus banyak juga kan konten-konten yang kayak misalnya penyimpangan gender. Mbak Dista pernah menemukannya kan pasti? Wah, pernah dong, Mbak. Teman-teman pasti tahu dong siapa yang saya maksud. Contohnya orang yang Indonesia yang tinggal di Jerman itu, terus konten kreator yang dianggap memiliki banyak kepribadian itu. Nah, iya Mbak, yang itu. Nah, herannya kenapa konten-konten yang seperti itu tuh justru sering viral kan daripada konten yang mendidik. Sebenarnya banyak loh. Saya juga sering terkadang menemukan konten-konten yang mendidik kayak misalnya kuis-kuis singkat atau konten tentang berbagi dan masih banyak yang lainnya. Kalau Mbak Rista gimana?
Nah, sebenarnya tuh Mbak, sebenarnya banyak ya konten-konten yang positif itu. Hanya yang muncul di FYP media sosial saya itu negatif semua Mbak. Cuman ada nggak sering sih Mbak, maksudnya pernah saya temui konten-konten positif yang mendidik tuh. Contohnya konten motivasi dari Mbak Najwa Shihab. Nah itu pernah sih Mbak saya lihat itu. Cuman yang dominan itu Mbak, yang negatifnya daripada positifnya gitu sih Mbak. Wah, berarti sebenarnya punya saya juga masih didominasi oleh konten-konten yang kurang mendidik sih, Mbak. Berarti dapat kita lihat di sini bahwa media sosial ini masih didominasi oleh konten yang kurang positif, dan konten-konten tersebut bisa menjadi, kalau di TikTok bisa FYP, bisa viral itu karena adanya tanggapan dari kita sebagai netizen kan. Berarti netizen itu atau orang-orang kita ini masih kurang bijak dalam bermain media sosial. Mereka lebih suka menanggapi hal-hal yang kurang mendidik dan menanggapi konten-konten yang menimbulkan dialog-dialog yang negatif di dalamnya. Itu ya Mbak. Jadi semoga teman-teman di sini semakin sadar ya, kan apa iya kita mau memberikan mereka sumber penghasilan dari hasil usaha yang negatif. Mereka akan membuat konten itu akan mendapatkan uang nantinya dan mereka merasa senang, tetapi dari hal-hal yang negatif. Apakah teman-teman di sini mau mendukung mereka dengan cara mereka yang salah? Semoga teman-teman di sini bisa semakin bijak dalam bermedia sosial untuk membangun dialog yang semakin positif. Nah, betul itu Mbak. Oh iya Mbak, saya mau nanya nih, kira-kira di gereja sendiri itu ada nggak sih Mbak membahas tentang dialog yang membangun persaudaraan dan persahabatan? Nah, pertanyaan yang bagus Mbak Rista. Di sini saya akan membacakan sebuah artikel dari dokumen dari Fratelli Tutti, artikel 203. Di sini mengatakan, diskusi publik jika benar-benar memberi ruang kepada semua orang dan tidak memanipulasi atau menyembunyikan informasi, selalu menjadi dorongan yang memungkinkan untuk menggapai kebenaran secara memadai, atau setidaknya untuk mengungkapkannya dengan lebih baik. Ini mencegah bahwa berbagai sektor menempatkan diri dengan nyaman dan puas diri dalam sudut pandang mereka sendiri dan dalam kepentingan mereka yang terbatas. Mari kita ingat bahwa perbedaan itu kreatif, menciptakan ketegangan, dan dalam penyelesaian ketegangan terdapat kemajuan umat manusia. Nah, dari dokumen ini dapat kita artikan bahwa media sosial memberikan kita sebuah ruang, atau bisa juga kita sebut memberikan kita sarana dalam berdiskusi secara publik. Tetapi yang perlu diperhatikan, dari diskusi publik ini bisa saja menimbulkan manipulasi atau informasi yang kurang benar. Untuk itu, kita harus lebih bijak dalam menanggapi apapun yang kita lihat lewat media sosial tersebut. Dalam media sosial juga seringkali terjadi perbedaan dari tanggapan atau pendapat kita. Tetapi itu merupakan suatu yang wajar. Dan dari perbedaan itu biasanya bisa menciptakan suatu ketegangan. Untuk itu, kita bisa mengungkapkan apa yang menjadi pendapat kita dengan cara yang lebih baik, dengan kalimat yang lebih baik, supaya tercipta dialog yang positif, agar jika terjadi perbedaan dan munculnya suatu ketegangan tidak berlarut-larut dan justru tidak menyelesaikan suatu permasalahan.
Nah, jadi begitu Mbak penjelasannya. Apakah sudah menjawab pertanyaan yang tadi? Sudah kok Mbak. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Ternyata kita juga punya tanggung jawab ya Mbak dalam membangun dialog secara positif dan bijak dalam menggunakan media sosial. Iya, benar banget. Sikap tersebut memang sudah seharusnya kita miliki dan kita tanam dalam diri kita supaya kita bisa memberikan kedamaian di lingkungan sekitar kita dengan cara dialog yang baik, dialog yang positif. Begitu Mbak Rista. Nah, dengan berat hati nih Mbak Rista, sepertinya pembicaraan kita sudah cukup dan akan kita akhiri pada saat ini. Jadi terima kasih Mbak Rista. Apakah ada kesan pesan yang ingin disampaikan? Wah, udah ya Mbak. Padahal masih seru banget loh pembahasannya. Iya nih, besok lagi ya kita ngobrol-ngobrolnya. Oke deh Mbak, terima kasih banyak ya untuk penjelasannya dari awal sampai akhir. Sama-sama Mbak Rista, terima kasih kembali. Sampai jumpa.